Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh studi tur mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memberlakukan kembali studi tur di sekolah-sekolah dengan berbagai catatan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam. Karena apa? Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat tetap memberlakukan pelarangan study tour bagi para siswa di Jawa Barat. Walaupun beliau sudah didemo oleh karangan pengusaha bus pariwisata dan tempat wisata agar Kang Deddy Mulyadi mencabut surat edaran pelarangan study tour, Kang Deddy Mulyadi tetap tidak mau mencabut dan tetap memberlakukan pelarangan study tour di Provinsi Jawa Barat. Tetapi ada hal yang menarik. Ternyata ada bupati dan wali kota yang membangkang terhadap instruksi gubernur tersebut. Di antaranya adalah yang pertama wali kota Bandung, Bapak Muhammad Farhan. Lalu Bapak Effendi Edo, yakni wali kota Cirebon, dan juga Bapak Dadang Sufriyatna selaku Bupati Bandung. Dan dua orang bupati, yakni Bupati Karawang dan juga Bupati Sumedang, yakni Bupati Karawang Bapak Aib Saipullah dan juga Bapak Doni Ahmad Munir. Nah, mereka berdua ini itu membolehkan study tour, tetapi diperbolehkan hanya di wilayah Jawa Barat saja, tidak boleh keluar dari Jawa Barat. Nah, inilah wali kota dan bupati yang membangkang terhadap instruksi dan surat edaran dari Gubernur Jawa Barat. Lalu bagaimana reaksi Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat melihat bahwa ada para pejabat bupati dan wali kota yang membangkang atas instruksi yang dilakukan di Jawa Barat ini? Nah, untuk melihat bagaimana tanggapan reaksi Kang Deddy Mulyadi terhadap tindakan-tindakan ataupun pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh para pejabat yang membangkang, yang tetap mereka kekeh membolehkan para pelajar di wilayahnya untuk study tour, maka kita saksikan pada video berikut ini. Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh studi tur mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memberlakukan kembali studi tur di sekolah-sekolah dengan berbagai catatan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam. Karena apa? Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan. Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Dan kemudian apabila ingin meningkatkan kunjungan wisata di daerahnya, menurut saya adalah satu, tingkatkan kebersihan kotanya atau kabupatennya. Yang kedua, tingkatan tata estetika kabupaten kotanya. Tidak boleh ada bangunan-bangunan yang kumuh, sungai-sungainya harus bersih dan tertata. Kemudian juga bangunan-bangunan heritage-nya harus dijaga estetikanya dengan baik. Yang ketiga adalah bebaskan berbagai pungutan liar, dari mulai parkir liar, calo tiket, atau kadang ada satu objek itu ada 2 tiket yang dibuat. Kemudian yang berikutnya adalah tata para
pedagangnya agar mereka menyajikan dagangan yang berkualitas, tidak menggetok para pembelinya. Yang berikutnya adalah para pemandu wisatanya harus dikembangkan dengan baik. Yang keempat adalah membangun keamanan dalam lingkungan tempat kunjungan wisatanya. Kalau semuanya dilakukan, daerahnya tertata, bersih, para pedagangnya jujur, tidak ada pungli, kemudian ada rasa nyaman, infrastrukturnya harus dibangun agar tidak terjadi kemacetan yang panjang ketika musim kunjungan wisata. Kalau seluruhnya dikembangkan oleh kita semua, oleh gubernur, oleh bupati, wali kota, jangan khawatir, wisatawan akan datang berbondong-bondong. Kenapa? Mereka merasa nyaman. Demikian tadi pernyataan Kang Deddy Mulyadi yang begitu jelas dan gamblang menyampaikan alasan kenapa kemudian Kang Deddy Mulyadi melarang study tour bagi para pelajar, dan juga beliau memberikan masukan dan tip agar kemudian wilayah-wilayah di Jawa Barat, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi itu, agar kemudian bisa menjadi daerah tujuan wisata, maka harus memenuhi berbagai macam persyaratan agar kemudian wisatawan asing maupun lokal itu bisa tertarik untuk datang ke wilayah-wilayah yang ada di Jawa Barat. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, maka kita bisa menganalisa. Yang pertama adalah bahwa pelarangan terhadap study tour yang dilakukan oleh para siswa pada dasarnya adalah untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap anak, di mana para pelajar ini dijadikan sebagai objek untuk mencari keuntungan. Nah, ini yang dilarang oleh Kang Deddy Mulyadi sehingga mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan study tour. Jadi kembali jangan sampai anak-anak pelajar ini kemudian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Tidak boleh lagi ada eksploitasi. Sehingga sebenarnya bukan hanya pelarangan study tour yang diberlakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi juga pelarangan-pelarangan yang lainnya. Misalnya dilarang sekolah menjual seragam, dilarang sekolah untuk menjual LKS, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang ini seolah-olah mengeksploitasi anak, mencari keuntungan dari para pelajar-pelajar ini. Yang jelaslah yang harus mengeluarkan dana atau biaya untuk penyelenggaraan hal ini kan orang tuanya. Berarti pada dasarnya ketika ini diberlakukan atau ketika ini ada misal study tour ataupun ada pembelian seragam, pembelian LKS, maka orang tua siswa inilah yang kemudian akan terbebani, sehingga dikhawatirkan mereka dalam rangka memenuhi pembayaran ini harus melakukan pinjaman atau terlibat dengan pinjaman-pinjaman yang sangat memberatkan kepada kedua orang tua siswa ini. Nah, ini yang dihindari. Jadi maksud daripada pelarangan study tour agar kemudian orang tua siswa tidak perlu lagi mengeluarkan biaya-biaya, sehingga ketika harus mengeluarkan biaya tentunya kan harus dicari. Nah, dikhawatirkan dan sudah sering terjadi di mana orang tua ini demi membiayai kegiatan-kegiatan seperti ini harus mencari kesana kemari, bahkan terlibat dalam pinjaman-pinjaman yang sangat memberatkan kepada kedua orang tua siswa. Nah, ini yang sebenarnya tujuan dari Kang Deddy Mulyadi. Satu, agar tidak ada eksploitasi terhadap anak. Kemudian juga bahwa orang tua siswa ini tidak kemudian dibebani dengan biaya-biaya yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan proses belajar mengajar atau dalam proses pendidikan. Lalu yang kedua, Kang Deddy Mulyadi memberikan sebuah masukan kepada pemerintah kabupaten maupun kota bahwa kalau memang ingin mengembangkan potensi pariwisata, maka harus ditata kota dan kabupatennya, terutama berkaitan dengan bagaimana pembangunan di wilayahnya, harus kemudian menarik, bersih kotanya, rapih kotanya, ada estetika di dalamnya, kemudian juga infrastruktur yang mendukung, ya, kemudian juga bagaimana akses menuju ke tempat pariwisata tersebut. Jadi Kang Deddy Mulyadi lebih menekankan adalah pembangunan internal pariwisata di daerah sendiri dibandingkan harus melakukan pariwisata atau piknik ke tempat-tempat yang lain. Maka
masukan yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi khususnya untuk para bupati dan wali kota lebih baik mengembangkan potensi yang ada di wilayah sendiri. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara bagaimana memaksimalkan dari wilayahnya dengan menata sedemikian rupa sebaik mungkin dan dipenuhi dengan estetika keindahan. Jadi menata kotanya, dibangun tempat-tempat wisata yang sudah ada kemudian dimaksimalkan dari sisi keindahannya, dari sisi potensi-potensinya, dan kemudian jangan lupa akses menuju tempat wisata itu harus kemudian direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesemrawutan atau kemacetan menuju akses tempat-tempat wisata tersebut. Nah, inilah yang ditekankan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang kalau kita lihat kedua hal ini sesungguhnya adalah demi kepentingan masyarakat Jawa Barat agar kemudian tidak ada lagi hal-hal yang memberatkan kepada para siswa dan kepada kedua orang tuanya, sehingga para siswa bisa fokus belajar. Dan kalaupun misalnya harus diadakan yang namanya pariwisata, tentu lebih baik mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi-potensi pariwisata yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan juga sebagai himbauan sekaligus kepada para bupati dan wali kota, terutama kepada bupati dan wali kota ini yang membangkang terhadap surat edaran Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi. Kepada warga masyarakat Jawa Barat, mari kita sama-sama dukung terus program-program Kang Deddy Mulyadi demi terciptanya dan tercapainya Jawa Barat yang istimewa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.